Sip. Tadi Zoom yang tadi kena limit ya? Iya, Frater. Apalah. Sama kayak ini ya. Sama kayak hidup kita ini juga ada limitnya. Tadi Frater, udah ya. Udah. Berarti tinggal menunggu teman-teman yang lain. Oh iya, baik. Siap. Laksanakan. Siap, Pius. Ini kelas berapa semuanya nih? Kelas 12 semua, Pius. Oh, kelas 12 semua ya. Sudah mau tamat nih. Hampir tamat sedikit lagi. Oh, ada JJ. Ada JJ sini ternyata. Rupanya JJ ikut Zoom kita. Selebeo dulu si JJ ini. Selebeo. Mana si JJ? Patri mau lihat mukanya si JJ. Halo JJ. JJ Selebeo. Halo, Frater. Iya. Rupanya cowok dah. JJ, namanya kok JJ? Nama kamu JJ ya? Kamu nanya? Ya. JJ. Oh ini toh bro JJ. Sorry. Eh, Sore, Frater. Di sana apakah sudah hampir pukul jam 6? Sudah hampir almost. Oh, berarti nanti terlebih dahulu kita Angelus bersama terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan sharing ya. Baik, siap.
Baiklah, berhubung waktu sudah mau menunjukkan pukul 6, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, selamat sore Frater Yohanes, Frater Ricard, sama Frater Ando. Selamat sore, Frater. Sore. Selamat sore semuanya juga. Jadi, Frater, pada kesempatan kali ini mungkin saya dan teman-teman yang lain akan melakukan sharing tentang panggilan. Jadi, untuk nanti boleh mungkin Frater menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di seminari dan apa itu panggilan mungkin Frater. Secara singkatnya, apa itu panggilan? Mungkin Frater Chandra bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman. Oh ya, baik. Terima kasih. Tony Chandra, KAP ya. Jadi gini ya, teman-teman. Jika diminta untuk sharing soal panggilan, jadi saya mau meringkas panggilan itu mengartikan, mendefinisikan panggilan dalam satu kata ya. Panggilan menurut saya pribadi itu adalah pelayanan. Itu ringkasan paling singkat, paling sederhana dari panggilan itu sendiri. Jadi kalau untuk penjelasannya, kita semua itu dipanggil sebagai orang Katolik dan juga sebagai manusia khususnya dipanggil oleh Allah untuk melayani sesama. Cuman caranya beda-beda. Ada yang lewat jalur umum, misalnya
lewat kehidupan berumah tangga, itu juga melayani sesama. Kalau punya anak, melayani suami, melayani istri, melayani yang lain. Sedangkan menjadi religius itu para frater, suster, bruder, para romo, itu melayaninya secara khusus. Melayani sesama secara khusus. Pelayanannya itu secara khusus. Jadi ada hal-hal yang dilihat dari hidup ini, pelayanan ini, hal menarik yang dilihat, dan juga konsekuensinya ada hal-hal yang harus dilepas. Jadi kita memasukkan diri secara bebas dan juga tahu konsekuensi ketika kami sudah hidup dalam cara ini, kami harus melepas beberapa hal. Nah, mungkin untuk mengkonkretkan ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman panggilan saya. Kurang lebih, nama saya ini Frater Yohanes Chandra. Kurang lebih saya menjalani panggilan sebagai seorang masuk ke dalam kehidupan seperti ini ya, pola hidup sebagai seorang biarawan itu sudah dimulai sejak masa SMA. Jadi seminari menengah. Kalau dihitung sampai saat ini sekarang itu sudah 10 tahun. Masa SMA selama 4 tahun. Setelah itu tahun rohani 4, kuliahnya 4 tahun, untuk mendapatkan gelar sarjana 4 tahun, setelah itu praktek pastoral 1 tahun, jadi sudah 10 tahun. Nah, itu prosesnya. Jadi segala sesuatu tidak ada yang ini instan, lewat proses. Nah, begitupun dengan panggilan itu. Itulah proses. Di dalam panggilan, kalau memulai Tuhan ada proses, kita membentuk diri menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya teman-teman mungkin sering dengar ya, para romo, suster, frater, bruder, itu kan disebut sebagai rohaniwan, lalu kaum religius. Nah, itu kan artinya mereka ini orang-orang yang hidup secara rohani. Bukan berarti teman-teman tidak hidup secara rohani ya. Tapi kami mengkhususkan diri untuk hidup dalam jalan ini. Untuk hidup lebih religius, mendalami hal-hal rohani. Punya apa ya? Punya kemampuan yang lebih dalam bidang rohani. Nah, itu. Jadi itu sharing dari saya. Nanti mungkin kalau teman-teman misalnya mau tanyakan nanti saya kira bisa diberikan lagi ke frater-frater yang lain. Terima kasih Frater Chandra. Sama-sama. Jadi mungkin apakah ada penghayatan atau istilahnya seperti penghayatan dalam hidup membiara itu, Frater, dalam menjadi frater gitu, penghayatannya. Oh, ini dijawab ya? Boleh, Ter. Penghayatannya ya. Banyak hal yang harus dihayati dalam hidup membiara itu. Dan itu yang tadi saya bilang, tidak bisa langsung instan. Itu proses, harus proses. Ketika saya masuk seminari menengah, setara SMA dulu, dengan gaya hidup yang manja dan sebagainya, lalu juga masih ini ya, masih usia remaja. Ya konkretnya lah masih semangat menggebu-gebu untuk pacaran dan sebagainya. Nah, di sini saya juga belajar untuk melepaskan. Ada hal-hal yang tidak bisa saya ikat ya, tidak bisa saya dapatkan ketika saya menjadi seorang frater. Contohnya tadi melepaskan rasa cinta. Cinta itu bukan lagi kepada seseorang, misalnya kepada A, B, C, D, tapi lebih terbuka untuk semua orang. Cintanya itu cinta Kristus, seperti itu. Kalau bahasa rohaninya ya cinta Kristus. Tapi kalau dikonkretkan ya kami cinta kepada gereja, kepada semua orang, lewat membuktikan cinta kami lewat pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, ini tidak bisa dilatih hanya dengan
berdoa satu kali tiba-tiba langsung jadi seperti itu, tidak. Tapi memang terus proses. Kadang juga jatuh, ya kita bangkit lagi. Lalu itu soal relasi. Ada juga soal aturan, pola hidup ya, dinamika hidup. Pagi harus bangun jam 5, terus mandi pagi, doa dan sebagainya. Kalau mungkin untuk sebagian yang sudah terbiasa, ya oke, itu fine-fine aja bangun jam 5. Tapi bagi yang belum bagaimana? Ya dibiasakan. Cara menghayati itu seperti itu. Menghayati itu lewat latihan. Cara menghayati hidup sebagai seorang frater dengan latihan rohani, latihan intelektual, akademis, lalu juga apalagi latihan mental. Latihan mental, latihan soal relasi dengan lawan jenis. Jadi relasinya harus relasi yang sehat. Boleh suka, tapi tidak boleh jatuh cinta. Itu. Kalian ketawa-ketawa lagi. Tapi betul ini. Boleh suka tapi boleh jatuh cinta. Jadi ya teman-teman yang mau jadi frater, suster, kalau sekarang jatuh cinta ya sebaiknya jatuh cinta ya sekarang saat ini. Supaya nanti kalau jadi frater, suster jangan jatuh cinta lagi ya. Suka boleh tapi jangan jatuh cinta. Kalau suka itu kan ya saya suka kamu karena memang kamu itu cantik, kamu itu baik, kamu ini, kamu itu ganteng, kamu tampan dan sebagainya. Itu suka. Jadi penampilan fisiknya saja. Kalau sudah cinta itu agak berbahaya ya. Karena nanti jatuh itu sakit. Frater Rando dari tadi senyum-senyum. Berarti ada pengalaman frater ini. Nah, Ayo itu Ter, betul. cerita kita Ter. Pengalaman apa tapi? Oh ya, selamat sore semuanya. Sore frater. Ini semuanya satu sekolah ya? Masih satu kelas tapi belum semuanya Ter. Oh ya, maksud saya semua sekolah di sekolah yang sama. Ya benar frater. Kelas 12 nih. Ya, kelas 12. Iya Ter, kelas 12. Eh, sering panggilan. Menarik juga kalau tiba-tiba ada orang yang ajak supaya sering panggilan selain untuk supaya kita berbagi bersama, saya membagikan sesuatu kepada kalian, tapi juga menarik bagi saya sendiri supaya semakin menguatkan saya. Ternyata panggilan itu seperti ini, ternyata panggilan itu menarik, ternyata panggilan itu ya indah, indah bukan karena selalu bahagia, tetapi karena ada beragam dalam kehidupan, dalam menjalani panggilan itu. Kadang susah, kadang senang, pokoknya beragam sehingga menjadi indah. Karena kan kalau indah itu kan bukan karena hanya terdiri dari satu bentuk, tetapi karena beragam, ya kan? Ya, kalau sering panggilan, ya seperti yang dikatakan Frater Chandra tadi, harus melalui proses. Jadi tidak satu kali jadi, harus melalui proses yang panjang. Jadi kalau di dalam kehidupan religius, mau mencari seorang suster atau mencari seorang romo atau frater itu kan tidak kayak di SMA luar, kadang kan ada apa namanya, kelas akselerasi. Jadi dari kelas 1 langsung kelas 2, kelas 3. Enggak ada yang seperti itu. Jadi ada proses, harus mengikuti proses dari tahap ke tahap. Nah, dalam proses itu terkadang kita mengalami apa yang saya katakan tadi, sehingga membuat hidup itu menjadi indah. Saya sendiri, kalau Frater Chandra tadi kan dari seminari menengah setara SMA. Kalau saya kan dari
SMA luar, SMA biasa, SMA negeri pokoknya. Jadi mungkin teman-teman tahu apa enggak soal ini. Jadi kan kadang orang berpikir hanya harus melalui sekolah seminari menengah. Tapi ternyata bisa juga melalui dari SMA biasa, SMA negeri atau SMA swasta yang di luar. Tetapi tentu prosesnya berbeda. Kalau saya sama Frater Chandra itu kami masuk pada tahun yang sama, tetapi karena prosesnya berbeda, saya dari SMA luar, lalu Frater Chandra itu dari seminari, jadi prosesnya berbeda. Proses saya masih melalui proses yang paling dasar, nah Frater Chandra melalui proses yang 2 tingkat di atas saya. Jadi karena memang saya harus dibentuk dari dasar. Nah itu proses itu tidak bisa dimulai dari tidak mudah untuk langsung hari ini kamu cari seperti ini, tidak. Jadi prosesnya dari dasar. Jadi teman-teman ini kan dari SMA biasa ya. Nama SMA-nya apa? SMA Santo Yosef, Tar. SMA Santo Frater. Yosef. Nah, Yang di Duri. ya. Nah, jadi kan SMA seperti teman-teman semua, SMA seperti saya kan kehidupannya kan berbeda dengan seperti Frater Chandra waktu masih di SMA di seminari. Jadi kan kalau Frater Chandra di seminari itu kan prosesnya itu kan mulai mencicipi proses-proses seperti sebagai seorang frater. Jadi proses dasarnya sudah mulai dirasakan. Kalau kita kan di SMA luar kan masih dalam tanda petik masih gelap dengan kehidupan sebagai seorang frater atau proses menjadi seorang romo. Jadi kita harus mulai dari dasar. Jadi teman-teman misalkan ini sekarang sudah kelas 12 nih. Tahun depan ada beberapa dari sini atau bahkan semua, puji Tuhan kalau semua. Puji Tuhan kalau semua mau masuk, ada yang masuk frater, ada yang mau masuk suster, ada beberapa nih. Ada beberapa partisipan, 18 kurang berapa? Kurang 2. Oh, kurang 3. 15 orang nih. Tetapi ada juga yang join secara kelompok nih. Semoga semuanya bisa masuk. Puji Tuhan. Ada yang jadi frater, ada yang mau jadi suster. Nah, jadi itu entah dari seminar, dari SMA luar, SMA seperti teman-teman semua atau seperti saya dulu, itu ada jalan untuk ke sana, tetapi tentu punya proses yang berbeda. Kita memulai dari dasar. Nah, jadi pada intinya bahwa kita memulai dari dasar itu karena kita tidak bisa memperoleh sesuatu secara tutup mata, buka langsung dapat sesuatu, tidak. Jadi kita harus melalui suatu proses dari tahap ke tahap. Nah, saya sedikit sharing tentang awal pengen memasuk jadi frater. Jadi ya memang syukur bahwa di tempat saya, di keluarga saya itu banyak ada yang jadi suster, ada yang jadi romo, ada yang jadi frater, ada yang jadi bruder. Nah, itu salah satu bentuk dukungan atau salah satu cara bagaimana panggilan saya terbentuk, sehingga ada keinginan, ada merasa ada panggilan untuk masuk menjadi seorang frater, lalu jadi calon pastor.
Eh, tetapi juga itu tidak hanya terbatas pada pengaruh dari orang lain, dari keluarga, tapi juga kemauan dari saya sendiri. Nah, kemauan saya sendiri ini kan praktis, harus juga bisa melepaskan, ya orang-orang yang tidak hanya saya suka, tapi sampai saya jatuh cinta. Nah, makanya tadi Frater Chandra bilang, kalau mau jatuh cinta sekarang, jangan sampai nanti terlambat nanti. Kalau sudah jadi suster, sudah jadi frater, itu kan harus fokus melalui proses-proses tadi kan. Jadi harus suka itu manusiawi, suka itu normal, tapi jangan sampai jatuh cinta. Nah itu. Jadi ketika saya memutuskan untuk masuk jadi seorang father, masuk dari mau menjadi seorang pastor, hal pertama yang saya lakukan itu melepaskan. Nah ini sedikit cerita. Mungkin kalau teman-teman hari-hari ini masih sementara menggebuh-gebuhnya rasa kasih sayang, lagi jatuh cinta gitu, jadi lagi memiliki seseorang gitu ya. Jadi refleksi, jadi pengalaman teman-teman sendiri. Nah, frater itu dulu sebelum masuk menjadi seorang frater, ini yang banyak yang lagi bucin. Ya, pengalaman waktu frater sebelum masuk menjadi seorang frater, ya seperti biasa, seperti mungkin teman-teman juga jatuh cinta, punya pacar, ya normal kan, punya pacar. Tapi 3 hari saat frater mau berangkat ke tempat ke seminari, frater lalu meminta ya dengan penghargaan untuk teman saya itu, saya lalu meminta untuk berhenti. Saya memutuskan yang lalu dan memulai kehidupan yang baru. Nah, jadi itu kalau mau masuk ke menjadi seorang suster, masuk menjadi seorang frater, salah satunya adalah melepas supaya jangan terganggu kalau sudah mulai menjalankan proses menjadi seorang suster atau menjadi seorang frater. Tetapi jangan takut, jangan ragu kalau misalkan nanti kamu melepaskan, lalu nanti suatu saat kamu tidak punya teman lagi, atau kamu akan merasakan sesuatu yang baru ketika kamu melepaskan dan kamu mulai hidup yang baru di biara atau ya menjadi seorang suster, menjadi seorang frater. Akan ada banyak teman dan akan ada kehidupan baru, ada apa ya? Ada keindahan-keindahan yang nanti teman-teman alami. Nah, keindahan yang saya bilangkan tadi itu. Keindahan tidak selamanya harus yang bahagia terus, tetapi kadang ada sedih. Tetapi nanti suatu saat kalau kita melihat kembali kesedihan itu, dulu saya pernah dimarahi sama Romo. Ternyata. Tapi itu menjadi cerita menarik kalau nanti suatu saat. Ya. Jadi frater itu menarik pokoknya. Jadi suster itu menarik pokoknya. Semoga yang 15 orang, berapa orang? 15, 17 ini semuanya masuk. Ya.
itu sharing singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan. Oh ya, nanti baru saya kalau ada pertanyaan baru Frater jelaskan. Nah, ya Frater, kebetulan mungkin Zoom-nya memang sudah mau kembali lagi, jadi mungkin mau diganti lagi. Jadi mungkin sebentar lagi saya kirimkan link Zoom yang baru ya, Tar. Oh, Baik, siap. kita kasih nanti next session. Apa nanti ada Father Richard ini ya. Father Richard kok gambarnya kamera di ini palang-palang. Kamera di palang. No kamera. Mungkin Gracia bisa dibantu untuk kita ganti ke link Zoom yang baru. Wah, Gracia Poli ya. Yang ini di end dulu ya. Tunggu bentar. Oke, Cia. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi habis. Oke.